sallallahu alaihi wasallam balumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali berjumpa di pengajian kita di Ma'rifat Banjar, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudaraku sekalian, khususnya jamaah Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bergabung di pengajian kita malam hari ini. Adapun malam hari ini tema kita masih tentang tauhidul sifat, tentang keesaan sifat-sifatnya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini itu halaman 84 kitab Adarun Nafis, sampai seterusnya, dimana malam hari ini tentang ilmu laduni dan sifat-sifat Allah lainnya tadi, tentang tauhidul sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di kalangan arif billah ada yang berkata, yang artinya orang yang ma'rifat, kenal atau menyadari kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Allah anugerahkan kepadanya ilmu laduni, ilmu yang langsung daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ilmu yang diilhamkan oleh Allah ke dalam hati seorang hambanya tanpa belajar melalui perantaraan guru atau talqin, masyayikh, atau ilmu mana tidak akan hilang. Jadi ilmu ini tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan. Nah, jadi ilmu laduni itu ilmu yang didapat tanpa perantaraan guru, artinya langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diri berma'rifatullah, sehingga diri tidak ada lagi batasan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang membatasi, yang mendindingi diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu laduni artinya sisi. Nah, jadi yang laduni tadi sisi, ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu laduni adalah ilmu yang diterima langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu laduni ini langsung tanpa ada perantaraan siapa-siapa, jadi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang yang telah memiliki ilmu laduni,
beliau Nabi Khidir alaihissalam telah menunjukkan hal-hal yang khairul lil adat. Selain itu, ini ada yang dinamakan ilmu iktisabi, ilmu yang didapat dengan usaha. Jadi ilmu tadi secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ilmu yang tidak hasil perbuatan kita atau tidak hasil usaha kita, tetapi ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang didapat dengan hasil usaha kita. Hasil usaha daripada perbuatan diri tadi. Misalnya belajar berhitung dan lain sebagainya tadi, belajar membaca dan lain sebagainya. Yang kita dapat dengan cara usaha, yaitu dengan cara bersekolah, belajar tajwid dan lain sebagainya, karena didapat melalui seorang guru. Ada ilmu yang tidak bisa didapatkan dengan seorang guru, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung tadi disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni tadi langsung daripada Allah sumber ilmunya. Tidak ada perantaraan buku, tidak ada perantaraan kitab, tidak ada perantaraan guru. Nah, jadi ada ilmu yang didapat dari perantaraan guru, ada yang didapat dari buku-buku atau kitab-kitab tadi, dan ada ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita dengar dengan istilah ilmu laduni, ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang bermakrifat tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Nah, jadi seseorang yang mendapatkan ilmu makrifat tadi, ilmu yang seperti ini adalah orang yang benar-benar alim, yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Yazid Bustami, demikian pula menurut pendapat para arif billah yang lain. Orang yang alim sebenarnya itu bukanlah yang hanya menghafal daripada kitab-kitab atau buku-buku tadi. Yang mana sesuatu waktu bila mana ia lupa akan hafalannya, seperti tidak ada seperti orang alim lagi. Misalnya penghafal tadi, kalau sudah hilang hafalannya berarti tidak alim lagi. Tetapi kalau ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa hilang, tidak bisa lekang oleh waktu tadi, tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan, karena ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu beruntung orang yang telah dianugerahkan Allah ilmu laduni tadi. Tetapi orang yang alim sebenarnya itu ialah mereka yang mendapatkan ilmu langsung daripada Tuhannya. Nah, jadi beruntunglah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmunya langsung daripada Allah. Segala perbuatannya langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu masa Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh umatnya, "Wahai Nabiullah Nabi Musa alaihissalam, siapakah yang lebih kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini?" Nah, jadi pada masa itu tadi, jadi Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Akulah yang paling kuat ibadahnya, akulah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena Nabi Musa ini merasa dirinya lah yang paling kuat dalam beramal ibadah, merasa paling kuat beramal ibadah, tidak ada satupun yang menandingi kekuatannya beramal ibadah. Itu menurut Nabi Musa pada masa itu tadi. Dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena beliau adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada masa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi bahwa sesungguhnya ada yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih dekat dengan engkau wahai Musa alaihissalam. Jadi ada orang yang lebih dekat, yang lebih dekat denganku, kata Allah. Lebih taat denganku, lebih dekat dengan diriku, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau dihitung-hitung yang paling kuat umat Nabi Musa tadi, tidak ada yang sama yang bisa menandingi kekuatan amal ibadah. Nabi Musa terkenal kuat amal ibadahnya. Tetapi ketika Allah berfirman, menyatakan bahwa ada yang lebih mulia dan lebih dekat daripada engkau dengan diriku, atau kata Allah, ada yang lebih dekat denganku, ada yang lebih alim daripada dirimu, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir alaihissalam ilmu dari sisi kami. Kenapakah Al-Quran menyatakan kami? Kenapa tidak aku? Nah, kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir alaihissalam ilmu dari sisi kami. Maksud kami di sini Allah Ta'ala beserta stafnya. Nah, kalau istilah perkantoran itu kan ada staf tadi. Nah, lalulah kami ini termasuk para malaikat tadi. Nah, termasuk kelompok-kelompok malaikat tadi. Yang dinamakan kami berarti Allah, dengan istilah kata sekarang ini, Allah Ta'ala beserta malaikat tadi. Kalau dalam perkantoran, beserta staf-stafnya. Ada Sidina ada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Nungkar, Nangkir dan lain sebagainya, malaikat rahmat dan lain sebagainya tadi. Itu termasuk staf dalam istana kekuasaan Allah. Karena Allah lah yang menjadi raja di dunia dan di akhirat. Tentu ada pelayan-pelayannya tadi. Pelayan-pelayan Allah apa? Ya para malaikat tadi yang senantiasa memuji dan bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dinamakan kami di sini Allah Ta'ala beserta stafnya, kalau istilah bahasa mudahnya tadi. Mudah jangan dipahami, Allah Ta'ala beserta stafnya. Jadi Al-Quran itu ada berbicara aku. Nah, kalau berbicara aku, itu Allah dengan sendirinya. Kalau bicaranya kami, ini kan banyak. Istilahnya bukan Tuhan tuh banyak. Jangan salah kaprah, nanti Tuhan dinyatakan banyak. Nah, artinya Tuhan tadi Allah tadi beserta staf, kalau kita baca mudah. Nah, kalau bahasa Arabnya apa tuh Safruddin? Nah, kita mencari bahasa mudah. Bukan perkantoran, Allah Ta'ala bukan punya kantor dan itu hanya bahasa untuk memberi paham, memberi mudah kepada diri kita tadi. Mereka memetik ilmu kapan mereka mau, maka merekalah yang juga dinamakan alim Rabbani, sebagai yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam Al-Quran. Kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir alaihissalam ilmu dari sisi kami. Nah, atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ajarkan kepada Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, ilmu dari sisiku. Begitu juga engkau yang telah dianugerahkan Allah ma'rifat. Ma'rifat tadi adalah salah satu ilmu laduni. Nah, jadi perlu diketahui yang namanya makrifat itu sendiri adalah ilmu laduni.
ilmu yang langsung daripada Allah, bukan hasil perbuatanmu. Dikira tadi ilmu laduni tadi yang kasab bisa melihat segala sesuatu yang gaib, itu hal enteng tadi, hal kecil. Dukun pun bisa kadang-kadang bisa meriksa ini terawang itu. Akhirnya terawang diri sendiri pun tak bisa. Ini susahnya. Nerawang sana, nerawang sini, atas sana, atas bawah, alam ini, alam itu. Bahkan dirinya sendiri pun tak bisa diterawangnya. Nah, hal-hal yang jauh saja bisa diterawang, dirinya sendiri pun tak bisa diterawangnya. Tetapi terawang yang paling bagus, yang paling hebat, tidak ada yang lebih daripadanya, yaitu tembusnya kasab, ahlul kasab tadi, terbukanya dinding hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dukun melihat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dukun melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjaannya masih menjahili orang. Nah, itu bukan mengenal Allah. Tetapi yang alim sebenarnya, alim di sini adalah orang yang terbuka hijab dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu laduni yang sebenarnya. Nah, karena engkau telah diberikan ilmu daripadaku, kata Allah. Kalau tidak aku yang memperkenalkan diriku, maka engkau sendiri tak akan bisa mengenalku. Karena makrifat tadi adalah anugerah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Memang ada tadi ilmu tadi dua perkara. Pertama, ilmu laduni yang langsung daripada Allah. Kedua, ilmu yang didapat dengan usaha. Seperti menuntut tadi, belajar tadi, belajar di buku, belajar berguru, dan lain sebagainya. Tetapi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa oleh seorang guru. Kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Yang bisa berjumpa Allah bukan gurumu yang membawa, menghantarkan, tapi hanya memperkenalkan jalannya, hanya memperkenalkan tempat yang kau tuju, tetapi engkau sendirilah yang melakukan perjalanan rohani. Engkau sendirilah yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi kepada Nabi kita alaihissalam, sang pembawa berita adalah malaikat Jibril alaihissalam. Pada masa itu ketika hendak Mi'raj tadi, Sayyidina Jibril membohongi sebongkah batu. Jadi batu ini berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Wahai Muhammad, Rasulullah tadi, wahai Nabi Muhammad, hendak kemanakah engkau? Lalu kata batu tadi bertanya demikian kepada Nabi. Lalu dijawab Nabi Muhammad, aku wahai batu hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak senang kalau hendak berjumpa dengan Tuhan? Siapa yang tidak senang kalau hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang bodoh saja yang tidak mau berjumpa Tuhannya. Hanya orang bodoh saja yang tidak mau mengenal Tuhannya. Bahkan batu sendiri pun, batu itu punya akal kah? Punya kuasa kah apa batu tadi? Batu sendiri yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, hendak ikut dengan Rasulullah untuk berjumpa Allah. Kalau engkau sendiri diberi akal, diberi ilmu, diberi kuasa oleh Allah, tapi hendak mengenal Allah pun tak mau. Bahkan sebongkah batu saja, cuma mendengar kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berjumpa Allah, mau ikut, pokoknya aku ikut. Jadi kata batu tadi, aku akan ikut bersamamu wahai Nabi Muhammad Rasulullah, aku mau ikut. Kalau kita diberi akal, diberi perasaan,
tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi hendak berjumpa Allah. Batu saja hendak berjumpa Allah. Nah, batu saja merindukan perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapakah kita yang diberi akal pikir tadi tidak bisa berpikir ke sana tadi? Kita tahunya menyembah saja, tak mau tahu siapakah yang kita sembah. Nah, tak mau tahu siapakah yang kita sembah. Nah, jadi pada masa itu datanglah Sayyidina Jibril alaihissalam. Datang Sayyidina Jibril. Nah, mendengar percakapan antara batu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang mau ikut Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Sayyidina Jibril alaihissalam pada masa itu? Lalu kata Jibril, wahai batu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undangan untuk berjumpa Allah cuma 2. Undangan. Istilah undangan bukan undangan zaman sekarang. Kalau undangan ada kertas mana ada cuman. Nah, undangan tadi berjumpa Allah tadi cuma ada 2, yaitu Nabi Muhammad dan diriku. Nah, mohon maaf tak ada undangan. Nah, mulai saat itulah batu tadi bersumpah, kalau seperti itu ceritanya, aku tidak akan naik dan juga tidak akan turun. Jadi batu tadi mawang-awang sudah. Nah, di tanah tidak, cuma mawang-awang naik sudah. Aku tidak akan pernah turun. Sampai hari kiamat tiba tadi. Nah, kalau kita lain cerita, kalau urusan lain cepat. Nah, kalau urusan ke Tuhan nanti dulu katanya. Nah, begitu juga yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam tadi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu adalah orang yang paling kuat amal ibadahnya pada masa kenabian beliau tadi. Nah, jadi umatnya tidak ada yang mampu menandingi atau tidak ada yang bisa menyamai amal ibadah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan bahwa ada orang yang lebih mulia, lebih alim daripada dirimu wahai Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Khidir alaihissalam ini telah dianugerahkan, telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu daripada dirinya, daripadanya. Mereka memetik ilmu kapan saja mereka mau, maka merekalah yang juga dinamakan alim Rabbani. Jadi yang namanya orang alim, alim itu adalah namanya Allah. Alimun. Alim atau maha tahu. Maha tahu tadi. Jadi yang maha tahu ini adalah alim itu sendiri, adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kada mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu bukan orang alim ngarannya. Nah, itu alim bacaan, alim hafalan. Yang dinamakan alim Rabbani atau alim laduni tadi, ilmunya daripada Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak dapat di bangku sekolah kah. Nah, tidak didapat ilmu jadi tadi di buku, di kitab dari gurunya, tidak. Ataupun di bangku sekolah, tidak. Tetapi ilmunya tadi langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah ilmu laduni tadi? Ilmu laduni itu ialah ilmu ma'rifat itu sendiri. Nah, jadi anugerah terbesar kepada diri kita yang dianugerahkan Allah adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada ilmu yang melebihi tadi ilmu daripada Allah. Nah, dapat diperkenalkan Allah, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu hasil perbuatan manusia? Tidak. Tidak ada sedikit pun usaha ikhtiar manusia yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala atau berjumpa Allah. Tetapi kalau Allah sendiri yang memperkenalkan, nah, Allah sendiri yang menampakkan dirinya,
Bismillahirrahmanirrahim. Inilah aku, kata Allah. Inilah kasih sayangku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah membukakan pintu-pintu kekuasaannya tadi. Mana pintu-pintu kekuasaannya? Namamu, tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, dan pengakuan dirimu. Itulah pintu-pintu yang menutup dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibukakan oleh Allah. Bukakan tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu tadi, bahkan akuan dirimu. Ngetok. Istilah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi mengetuk pintu raja. Siapakah yang bisa berjumpa Allah? Yaitu diri Muhammad. Pernahkah mendengar tadi pada pengajian kita yang lalu? Tidak ada sesuatu pun yang bisa berjumpa Allah langsung kecuali diri Muhammad. Maka dari itu jalan yang tepat dan cepat untuk sampai kepada Allah adalah dengan cara memesrakan diri kepada dirinya Muhammad. Itu cara yang cepat dan tepat tadi. Karena Muhammad tadi tidak ada batasan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Muhammad sendiri adalah kenyataan Allah. Muhammad adalah daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad adalah nama Allah yang artinya mulia dan terpuji. Allahu ruhun, Muhammad jasadun. Allah jasadun, Muhammad hurhun. Nah, jadi Nabi Musa ini beramal ibadah kuat. Itu berdasarkan pikiran. Kalau turun kepada diri kita, yaitu ibadah yang didasari oleh pikiran. Sedangkan Nabi Khidir tadi, istananya itu pada hati kita. Beribadah berdasarkan perasaan. Nah, kalau pikiran maunya banyak terus. Nah, pikiran ini mau banyak. Akal ini selalu banyak. Jangan sampailah diri kita dalam beramal ibadah dikendalikan oleh pikiran. Nah, maka pikiran itu hendaklah ditundukkan oleh hati. Dan pikiran itu berjalan dengan hati. Jangan yang menuntun diri adalah pikiran. Bukannya tidak menggunakan pikiran, tidak. Tetapi hendaknya pikiranmu ditundukkan oleh hati. Ini terjadi seperti contoh Nabi kita Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa beramal ibadah dengan kuat, dengan tekun, dengan rajin, beribadah paling banyak, sebanyak-banyaknya amal ibadah. Sehingga tak satu pun ada di antara di sejamannya, pada masa Nabi Musa tadi, umatnya yang bisa mengikuti sama persis kuatnya, banyaknya amal ibadah kepada Allah. Hanya Nabi Musa yang kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Wajarlah beliau seorang nabi. Nah, diberi kemuliaan, diberi keistimewaan oleh Allah. Tetapi ada yang lebih mulia, kata Allah, lebih istimewa daripada Nabi Musa tadi, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir beribadah berdasarkan perasaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan perasaan yang dinamakan alim rabbani. Nah, alim rabbani tadi, jadi ilmunya langsung daripada Allah, ibadahnya pun langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Nabi Khidir tahu akan segala sesuatu? Itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang dinamakan orang alim tadi, orang yang mengenal Allah. Itu pada umum pada masa kita tadi. Jadi sesiapa yang mengenal Allah, sesiapa yang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang alim. Karena dirinya telah dianugerahkan Allah ilmu secara langsung.
tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini dengan hasil usahanya sendiri bisa berjumpa Allah, tidak bisa. Nah, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Nah, jadi dalam kitab Adarun Nafis halaman 85 telah sangat nyata, orang yang alim sebenarnya itu bukanlah yang hanya menghafal dari kitab-kitab. Sesuatu waktu bila mana lupa atas hafalannya, berarti tidak sebagai orang alim lagi. Tetapi orang yang alim sebenarnya itu ialah mereka yang mendapatkan ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala.